Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wal muslimat ila arwah ila ibadil sholihin innama kana yashurul arwahi wa qadran wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Hadirin muhtaramin Mantan para kiai, para asatidz, ustadzah, para muridatan, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, susipun takbir Masjid Hidayatul Ummah Bupati dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Sareng-sareng mengawali dengan memanjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah mencurahkan berbagai nikmat dan berbagai sedaya nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang telah kita rasakan bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat Allah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah, hadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Kamis malam Jumat bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan 5. Tentu harapan kita sedoyo dipuji rawuh kula panjenengan keikhlasan kita, keistiqomahan kita untuk hadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amalan sholihan makbulah, amalan yang insyaallah bisa memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan kita semuanya dicatat sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Kula rawuh Kubro jamaah ingkang kula mulyakaken, monggo dilanjut malih kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih. Terakhir Rebo malam Kamis malam ini ngantos pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud karena lupa, baik karena meninggalkan sunnah ba'at, lupa meninggalkan sunnah ba'at,
Dan sing nomor 3, lupa menambah salah satu rukun fi'li, ya, ragu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sampun sakniki monggo dilanjut pembahasan tentang sujud tilawah. Ini memang di dalam agama kita para bapak ibu, sujud itu wadah. Wonten sujud dalam sholat, wonten sujud sahwi, wonten sujud tilawah, mangke wonten sujud syukur, dan tentu masih banyak sujud-sujud yang lain. Lah kenapa di dalam agama kita kok diharapkan sering-sering bersujud di hadapan Allah? Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW nanti dahulu dengan alaika bikathratis sujud, hendaklah kalian banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa panjenengan dan saya sebagai umat Nabi diperintahkan banyak-banyak bersujud? Sing pertama, fa innaka la tasjudu lillah illa rafa'akallahu darajat. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu, baik di dunia maupun di akhirat. Semakin panjenengan sering sujud, insya Allah Allah akan semakin mengangkat derajat panjenengan, baik derajat di dunia ataupun derajat di akhirat. Ya, derajat tentunya mau contoh dari kakak. Ini salah satu contoh mawon manfaat ilmu. Jadi banyak orang-orang itu yang alim tapi derajatnya rendah, sehingga namun ilmunya tidak bisa bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Nah, ketika Allah memberikan derajat, ya tentunya ini, maka dia bisa menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari, disampaikan minimal kepada keluarga. Syukur-syukur skupnya jauh lebih luas lagi, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini derajatnya akan tinggi. Di akhirat jelas, Allah SWT akan memuliakan, ya, dengan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ini yang pertama. Sehingga nomor kali para rabu, dengan sering-sering bersujud kepada Allah, fa innaka la tasjudu lillah illa haqqan khati'an. Ya, kecuali Allah SWT akan menghapus dosa-dosa kita. Semakin panjenengan sering sujud, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan rontok berguguran. Rontok Terus yang nomor 3 apa? Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia dalam keadaan bersujud. Terus ketika panjenengan sujud itu Pak, itu sebetulnya posisi, ya, atau keadaan panjenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Sangat-sangat dekat, bukan berarti Allah terus berada di sajadah panjenengan, artinya seorang hamba itu, ya, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, keadaan yang terdekat seorang hamba itu adalah ketika sujud. Makanya Allah sering menyebut di dalam sholat itu adalah sujud. Allah menyebut seperti dalam surat Al-Alaq, ya, wasjud waqta'id. Wasjud dan sujudlah, yang dimaksud sujud di sini adalah sholat.
sholat. Kenapa yang disebut sujud dong? Kok bukan rukuk, kok bukan i'tidal? Gini kok diantaranya. Karena sujud ini adalah saat-saat dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqdir doa. Maka perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa kepada Allah. Semua tentang pengeran. Terus nek kula panjenengan nggih punya cita-cita, keinginan, harapan. Pokok kita cari waktu yang mustajab di malam hari, terus kondisi panjenengan dan Allah yang sangat dekat. Tidak lain adalah waktu sujud. Jadi waktunya sudah waktu yang mustajab, kondisinya pun juga kondisi yang mustajab. Syukur-syukur kalau tempatnya juga tempat yang mustajab. Tidak lain adalah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, di tempat-tempat yang penuh barokah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah ini ya, bagi panjenengan yang sedang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, ya, ketika panjenengan berangkat maka monggo dipersiapkan doa-doa, ya, keinginan-keinginan panjenengan. Ini sambut. Karena itu sekali lagi para bapak ibu, di dalam agama kita sekali lagi banyak ya syariat-syariat yang ya disunahkan untuk melakukan sujud. Ya, kalau ingin pun bahas sujud sahwi, saat ini sujud tilawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal yusannu disunahkan sujud tilawati lil qari. Disunahkan sujud tilawah lil qari bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Sujud tilawah itu sujud ketika panjenengan membaca Al-Quran yang ada ayat-ayat sajadahnya. Ya, ada ayat-ayat sajadahnya. Ya, saya yang pinggir itu diparingi tanda ya, tanda sajadah itu tanda tasbih. Ya. Nah, itu berarti disunahkan untuk sujud. Itu namanya sujud tilawah. Kalau di dalam juz 30 di wonten kali yang pertama terletak di surat Al-Alaq niku wasjud wa qtarib. Nah, waqtarib niku nggih niku wonten sujud niku wasjud. Biasanya ada ayat-ayat sajadahnya. Ya, wasjud wa qtarib. Nah, ini disunahkan sujud tilawah. Oke, seperti kemarin yang disampaikan bahwa sujud tilawah ini madzhab Syafi'i loh ya. Itu seperti sholat. Malah wonten takbir ya, atau takbir, setelah itu langsung sujud. Kemudian ya, harus punya wudu seperti sholat ya. Menghadap kiblat, tidak boleh kelihatan auratnya. Itu syarat-syarat sujud tilawah. Bila nih kalau ini sempat kita singgung bahwa ya, ketika ada seseorang yang melakukan sujud, saya punya auratnya kayak sujud yo kate nama wudu, dan itu secara fikih itu boten sah. Boten sah. Makanya siapa orang sujud tidak pakai wudu, tidak menghadap kiblat itu termasuk sujud yang dilarang. Nah, kalau dilarang berarti yang bersangkutan bisa berdosa. Yes, ini disunahkan bagi si pembaca. Atasnya panjenengan baca itu wasjud wa qtarib, sunah sujud. Menghadap kiblat. Sampun. Apa hanya untuk qori saja disunahkan? Boten wal mustami. Mustami itu berarti orang yang mendengarkan. Memang sengaja mendengarkan. Jadi tidak hanya yang qorinya saja. Kita yang mendengar itu juga disunahkan sujud tilawah. Disunahkan sujud tilawah. Contoh ketika tadarus Al-Quran di bulan Ramadan,
sing apa? Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar baca 4 kali. Nah, ini pendapat ulama. Jadi kalau Nabi sendiri mempraktekkan dengan sujud tilawah. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sing diwaos. Sama seperti sujud syukur. Sajadah wajhi lilladzi sajadah wajhi wajahku aku sujudkan. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya wajah, wajah ini termasuk sudah mewakili semuanya. Sajadah wajhi, ya wajahku aku sujudkan. Kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, kepada Zat yang menciptakannya, menciptakan wajah dan anggota tubuh semua ini. Tidak lain adalah Allah. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, dan yang membentuk, ya kita dibentuk oleh Allah ya, dengan ahsanul khaliqin tadi, sebaik-baik bentuk itu juga Allah. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah memecah pendengaran. Maksudnya memecah pendengaran di sini adalah yang bisa menjadikan pendengaran kita atau telinga kita bisa mendengar. Sehingga saling boten kepireng kemudian lalu dipecahkan sehingga bisa mendengar. Wa syaqqa sam'ahu wa basara, penglihatan. Sehingga saling boten ketinggal yen waktu alit kula panjenengan nggih sing ketinggal napa-napa. Kemudian proses, nah itu yang memecahkan penglihatan tidak adalah Allah. Syaqqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwati, dengan daya dan kekuatan Allah sendiri. Ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, fatabarakallahu, Allah Maha, ya semoga Allah memberikan barokah. Siapa Allah ahsanul khaliqin adalah zat yang maha, ya, yang terbaik, ahsanul khaliqin, yang terbaik di antara ciptaan. Yang dibaca itu. Nah, nek panjenengan mboten hafal, dan tidak ada keinginan untuk menghafalkan, nggih pun berarti derek ulama niku enggak usah sujud, tapi yang dibaca adalah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah sebanyak 4 kali. Lah di dalam kitab Al-Bujari kalau nggak salah ini diterangkan kok. Jadi ulama ini berpendapat bahwa kalimat tasbih itu sebanyak 4 kali itu sudah bisa mewakili sujud tilawah ini. Sabun al-mustami' yang benar-benar mendengarkan, wasami, dan begitu juga disunahkan bagi yang sami. Sami itu mendengar hanya sebatas mendengar, sakalebetan gitu. Jadi tidak benar-benar mendengarkan. Kalau mustami itu kata panjenengan ngaji itu mustami. Tapi nek sing sami itu nggih soalnya sepeda motoran mriku sret ono tiba-tiba dia mendengar, ya ada seseorang yang membaca ayat sajadah. Lah itu disunahkan sujud tilawah, walaupun dia hanya sebatas sami, gak ngrungokno tenanan. Jadi utamanya adalah qori yang membaca, kemudian mustami yang benar-benar mendengarkan, kemudian yang ini sami adalah orang yang hanya sebatas mendengarkan. Inda qiraati ayat sajdatain, ketika membaca ayat sajadah. Illa, kecuali li qiraatin na'im, kecuali sing maca Quran iku wau tidur alias ngelendur. Iki kajian fikih. Jadi ngelendur, tidur sing maca Al-Qur'an. Pas keleresan ayat-ayat sajadah. Lah niku sing mustami ya tidak disunahkan sujud.
Sami'nya yang sebatas mendengar tadi juga tidak disunahkan sujud. Kados pun sewa burung saat ini lah wonten burung mohon kalau nanti share kali rencang burung itu bisa baca ayat kursi. Oke. Ya memang ayat kursi panjangnya kira kan ayat kursi yang dibaca. Contoh ketika burung membaca ayat sajadah, ya wonten ayat sajadahnya. Nah, menurut saya panjenengan tidak disunahkan untuk bersujud tilawah. Kenapa? Karena yang baca burung. Oke, podo ambil bel, ting tong, assalamualaikum. Itu menurut saya, kalau salamnya itu dari bel, ya, itu tidak disunahkan untuk menjawab salam. Jadi yang disunahkan ya si menungso itu. Wong itu wae, pas itu mohon boten disunahkan sujud tilawah. Wal junubu, begitu juga orang yang junub, yang berjenabat. Orang yang berjenabat tidak disunahkan untuk sujud tilawah, baik qori'nya ataupun yang mustamiknya. Apa boleh orang yang junub membaca Al-Quran? Ada ini boten angsa, sama dengan yang mens, yang head, yang nifas, tidak boleh. Makanya di sini mustamiknya yo boten angsa sujud tilawah. Wasakron, begitu juga orang yang lagi mabuk, ayat itu tidak disunahkan. Wa yata'akkadu lil mustami' in sajadal qari. Dan bagi mustami' orang yang benar-benar mendengarkan bacaan Quran tadi itu sangat amat ditekankan untuk sujud in sajadal qari, apabila qari'nya tadi yang membaca tadi sujud. Jadi kalau qari'nya tadi sujud, maka mustami' tadi diharapkan sunnah. Ini dipraktekkan Nabi sendiri. Jadi pernah Nabi itu mempraktekkan ya para bapak ibu dalam majelis seperti ini katakan. Tiba-tiba Nabi sujud ketika membaca ayat, ya sujud diikuti sahabat-sahabatnya. Karena yang baca Nabi sujud, maka sahabat-sahabatnya juga ikut sujud. Ya, tapi Nabi juga pernah membaca ayat tidak sujud tilawah. Nah, ini bukti bahwa sujud tilawah itu hukumnya apa? Sunnah. Yusannu tadi sunnah. Padahal sahabat-sahabat sudah siap mau sujud, ternyata Nabi tidak sujud. Akhirnya sahabat juga tidak sujud. Jadi sunnah. Jadi mustamik, orang yang benar-benar mendengarkan ya bacaan Al-Quran tadi itu disunahkan, sangat amat disunahkan sujud ketika qori'nya juga sujud. Wala yasjudul musalli li ghairi qira'at nafsi, dan tidak boleh sujud bagi orang yang sholat selain bacaannya sendiri. Baik, selain bacaannya sendiri. Sewu. Musalli, orang yang sholat. Orang yang sholat itu tidak boleh sujud tilawah selain bacaannya sendiri. Kalau yang baca tadi, ngapunten kalau sholat yang saya baca adalah ayat sajadah, itu kan bacaannya sendiri, maka saya disunahkan sujud tilawah. Disunahkan sujud tilawah. Tapi kalau saya sholat, mantun itu wonten tiyang waos Quran, ya ada orang yang baca Quran ayat sajadah, lah kok sing sholat niki wau sujud, ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi orang yang sholat itu boleh sujud tilawah sebab bacaannya sendiri, bukan bacaan orang lain. Sangat dipahami Pak Bu. Illal makmum, kecuali makmum. Illal makmum, kecuali makmum fayasjudu in sajada imam, maka dia harus sujud
ketika imamnya sujud. Wa illa, apabila tidak, batalat sholat, maka batal sholatnya. Ya kan? Imamnya ketika membaca ayat itu ada ayat sajadahnya. Contoh ya, gampang-gampangan mawon. Baca ayat Al-Alaq tadi. Ya. Apa? Lanasfa'an bin nasiyatin kalimatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imamnya sujud, Allahu Akbar, maka makmum harus sujud, harus mengikuti imam. Wa illa, apabila makmumnya tadi tidak ikut sujud, batalat sholatuhu, maka batal sholat. Batal sholat. Atas sebenarnya makmum harus ikut, tak boleh loh. Imam apa gimana ngadeg kok langsung sujud. Nah itulah sujud tilawah. Makanya kemarin juga pernah kita sampaikan ya, seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu biasanya kalau hari Jumat yang dibaca adalah Hamim Sajadah. Hamim Sajadah itu berarti orang sujud tilawah. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, ketika ngimami itu matur qomat langsung tidak disampaikan kepada makmum bahwa nanti ada sujud tilawahnya, betul-betul. Nah, ada mriki monggo be imami kepingin tabarukan ya. Dengan ayat-ayat sajadah disampaikan. Insyaallah nanti kita akan sujud tilawah. Betul-betul sebelum sholat. Karena setengah peng itu, ya. Karena di Ampel itu kalau tarawih menggunakan 30 juz. Mulai malam pertama sampai malam 30 ya, per hari 1 juz. Nah, mesti ada ayat-ayat sajadah. Karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat sajadah. Nah, cuman imamnya sebelum ya sama tune nopo imamnya muazzin biasanya disampaikan. Nanti rakaat pertama ada sujud tilawah. Atau rakaat kedua ada sujud tilawah. Imamnya sudah tahu Pak, imam itu hafal itu nyemerapi sujud tilawah itu sih tempat-tempatnya di mana Pak. Oke, sehingga makmumnya tidak bingung. Makmumnya enggak bingung. Soalnya datang beringat. Jadi ketika makmum tidak mengikuti imam maka batal sholat. Terus wa yataqarrarus sujud bitaqarruril qiraah. Dan sujud tilawah tadi itu bisa yataqarrar, bisa berulang-ulang dengan pengulangan bacaan. Jadi kalau katakan satu surat ini katakan wonten ayat sajadahnya 2 atau 3 katakan dalam satu surat itu ada 2 sampai 3 ayat sajadah, berarti kan sujudnya tinggal dulu. Nah, jadi sujud itu berulang kali sesuai dengan bacaan ayat sajadahnya. Walaupun dalam satu rakaat, contoh ya, mantan wasjud waqtarib niku wau terus setelah itu berdiri lagi, imamnya berdiri setelah sujud ya, setelah dibaca sajadah wajhil ladzi khalaqa wa sawfa surahnya min fataqah ahsanul khaliqin, sujud nanti itu muat kali Allahu Akbar. Karena surat Al-Alaq ini adalah ayat sajadahnya di akhir surat, ya sudah selesai kan, langsung rukuk Allahu Akbar, ya Allah hamidah. Berbeda dengan ketika bacaan sholat taraweh ke Masjid Ampel katakan, karena ayat sajadahnya di tengah-tengah surat, jadi setelah itu baca lagi terus nanti suratnya ayat berikutnya. Lah kok delala wonten ayat sajadah malih, sujud malih, muater malih, waos malih ada ayat sajadah, sujud lagi.
Gitu. Jadi pengulangan sujud ini sesuai dengan pengulangan ayat sajadah. Jadi ayat sajadah ada berapa? Ya, bisa diulang-ulang teman-teman. Jadi bukan 3 ayat sajadah sujudnya bisa kok. Jadi bitaqarrurul qiraah. Walau fi majlisin, walaupun pada satu majelis. Satu majelis, katakan ini panjenengan tadarusan. Di dalam juz 30 saja itu ada 2 ayat sajadah. Yang pertama surat Al-Alaq niku wau, terakhir yang kedua surat apa? Insyikok apa? At-Takwir. Sing apa? Pasti. Surat surat Insyikok ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudu la yasjudu. Juz 30 surat Al-Insyikok. Ketika tadarus tadi surat katakan Al-Alaq dikoin. Surat Insyikok sujud malih di majelisin pada satu majelis. Warokaatin dan juga 1 rakaat. Kalau ayatnya sajadah banyak ya sudah sujud tilawah sebanyak ayat sajadah. Jadi surat Insyikok wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun, sujud. Mantap sujud balik-balik nerusaken balil ladzina kafaru yukadzibu wallahu a'lamu bima yu'adun fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu akbar. Allah liman hamidah. Caranya sambut. Betul bingung Pak? Fi sholat, ya, because this sujud faqat fala yasud, ya, illa kecuali di dalam sholat, ya, di dalam sholat ngapunten Pak, ketika panjenengan membaca ayat sajadah itu tidak boleh panjenengan niat sujud tok niku mboten angsal, ya, because di sujud faqat niat sujud tok tapi kan niat sholat niku mboten angsal. Fa in fa'ala, apabila dia melakukan itu batalat sholat, maka batal sholat. Jadi niatnya tetap niat sholat, ada nanti ada ayat sajadah sujud. Jadi bukan niat sujud. Jadi niatnya tetap sholat, tapi nanti pada ayat sajadah panjenengan bisa sujud tilawah. Sambut. Dari sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Kasih bingung. Oke, Bapak. Bisa harus ada bacaan apa tadi ya sujud itu apa semuanya harus sujud tilawah semua. Makmum. Ya, dan artinya dalam tulis itu. Begini, kalau di dalam sholat, maka makmum tadi harus sujud semua. Harus sujud semua. Nek mboten sujud, maka makmum tadi batal sholat. Kecuali kalau dia memang niat mufarokoh. Mufarokoh niat bisa dengan imam. Silakan. Kalau saya bukan sujud, niat bisa dengan imam. Monggo. Tapi ketika bermakmum, ya, maka imam itu harus diikuti. Wong imamnya gak keliru, kecuali kalau imamnya keliru, tidak usah diikuti seperti kemarin. Imamnya nambah rukun, makmumnya tetap tidak usah mengikuti. Loh, ini imamnya gak salah, justru memang disunahkan sujud tilawah, maka makmumnya harus ikut.
Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kados tadarus niku wae. Baca Al-Quran. Semuanya sujud kecuali satu yang enggak sujud. Mboten napa-napa. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Fadilah sing kula sampeyan niku wae. Di antaranya kok akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian tempat yang sangat mustajab. Dia berdosa tidak sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ditilang tidak mengakibatkan yang bersangkutan berdosa. Ini versi ini Madzhab Syafi'i Pak. Itu tata caranya ya, datang begini. Iya, berdiri, ambil posisi berdiri. Lalu bertakbiratul ihram, kabar Allahu Akbar. Ya, setelah itu langsung turun, mengucapkan takbir turun, Allahu Akbar. Sujud. Bangun dari sujud, diam sebentar, kemudian salam. Assalamualaikum. Versi ini Madzhab Syafi'i. Ya, kalau imam yang lain, ada yang tanpa takbiratul ihram, langsung sujud. Tapi kalau punya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, itu semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Jadi kalau Madzhab Syafi'i sampai di akhir dengan salam. Seperti ini. Nah, ini yang jarang kita praktekkan. Yang sering kita praktekkan ya wasfi. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Padahal yang belum pahalane ya insyaallah loh ya. Senajan bisa membandingi tadi, cuman masih lebih berat ini Pak. Di dalam kitab Busyra Karim ya, syarahnya kitab ini Syekh Said, ini nama syekhnya Pak, Syekh Said bin Ba'ashir. Nah, itu walau lam yatamakkan minat tahiyah au sujud tilawah ya qala tanpa amar. Andai kan tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan untuk sujud tilawah niku, tidak memungkinkan, qala dia boleh membaca arba'a marat 4 kali. Napa? Alhamdulillah la ilaha illallah 4 kali. Sampai wala haula wala quwata illa billahil azim. Fa inna takum maqama. Maka sesungguhnya 4 kalimat tadi itu bisa membandingi dengan sujud tilawah. Niku nek posisi panjenengan katakan gak punya wudu. Nah, mboten napa-napa. Baca subhanallah niku. Masih lagi. Ustaz sampeyan. Kita tambah malih. Wonten pertanyaan? Oke, Pak. Jadi sujud tilawah itu cuma 1 kali, Ustaz. Maksudnya Sujudnya. Jadi sujud tilawah itu ya sebanyak ayat-ayat sajadah. Jadi kalau dalam satu surat itu katakan wonten 3 ayat sajadah, berarti sujud yang pinter. Maksudnya Pak, disujud. Oh, wonten hanya sekali. Berbeda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2 kali. Nek sujud tilawah iki kalau praktekane nggih. Wis ambil contoh mawon mriku kiblat, nggih. Nah, ketika baca sajadah tadi wasjud wa qadrib, panjenengan langsung berdiri posisi kiblat, nggih, takbir. Allahu Akbar. Kemudian langsung takbir lagi. Allah. Nah, sujud. Nggih, sujud posisi sempurna. Sing diwas napa ngene kok? Sajadah wajhi dan seterusnya. Sujud sempurna, mantur niku langsung duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini madzhab Syafi'i. Makanya harus punya wudu itu.
harus punya wudhu, harus tertutup auratnya, harus menghadap kiblat. Tentang beriki ini kalau paus nih di dalam kitab Hasyiatul Bujari ini, wasyartuha, dan syaratnya sujud tilawah itu kasolatin, seperti sholat. Katoharo, seperti bersuci, wasater, menutup aurat, wal istiqbal, menghadap ke arah kiblat, watar nahwi kalam, dan tak boleh ngomong ketika sujud di wau, kecuali bacaan di wau. Wawat iljabaha, menempelkan apa? Dahi maksyufah, dalam keadaan maksyufah, dalam keadaan terbuka. Bitahamul, dengan sedikit menekan. Andai kan wonten kapas bisa tertekan. Terus iki wonten wawat ijus min batinil kafain wal qadamain. Ininya, kemudian kodam, kakinya. Itu mriki ngoten. Jadi syarat-syarat sujud niku tadi kan surat Al-Alaq ya. Al-Alaq itu kan misalkan rakaat pertama, kan kita kan sujud tilawah ya. Itu untuk tetap berdiri untuk melanjutkan. Setelah Allahu Akbar, karena sudah habis kan, itu paling akhir. Nah, kemudian setelah itu rukuk, Allahu Akbar, takbir malih tapi takbir rukuk. Sakit dipahami. Contoh Pak ya kan? Wasjud wa qadarib. Langsung imamnya. Allahu Akbar. Sujud. Yang dibaca gini kok sajadah wajib ini kok. Kon nggih mantu sujud selesai. Balik. Allah. Lah niki takbir naik. Allahu Akbar. Posisi sempurna. Mantu niku baru takbir rukuk. Allahu Akbar. Karena memang surat Al-Alaq ini ayat sajadah pas terakhir. Berbeda ketika panjenengan membaca surat-surat yang lain kados niku wau. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Sujud Allah. Manten sujud balik mana? Allahu Akbar. Lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'tam. Selesai baru rukuk. Ada. Kan bagian sajadah itu tadi diganti dengan subhanallah sujud di mana? Belum hafal. Nah, niki kula sing mboten separah, tapi ngeten Mas. Kula nate waos. Nabi itu pernah memberikan banyak contoh. Yang mungkin nyeperapi nih. Nek saja wajib untuk ketawa mungkin gampang yang sing apalane rada kirang iki rada angel. Nah, Nabi itu pernah mencontohkan dengan beberapa versi bacaan. Cuman karena yang saya praktekkan itu yang hanya sajadah wajib ini. Nah, yang lain tidak saya hafalkan. Tapi insya Allah Rabu ngajem. Walaupun tidak hafal, kalau betul dalil-dalil. Dalil-dalil. Tapi memang memberikan banyak versi. Kalau tidak salah seingat saya itu ringkas seperti Allah ma'firli. Wa'firli kan tetap. Jadi mangke kalau makasih versi lain. Tapi sing utama artinya yang banyak melakukan sujud tilawah itu dengan bacaan yang tadi. Sajadah wajib ini. Nah, nek mboten nafal ya nopo? Repot ya. Insya Allah kalau membaca kita mau pakai mawon lah. Ya. Boleh sing paling ringkas. Wonten kok? Sesuk wonten ya. Sekitar ini.
dari beberapa riwayat ya, wonten yang Nabi pernah ya, membaca dengan subhanakallahumma rabbana ya wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, niku sing paling ringkes malih subhana rabbiyal a'la, sing paling gampang iki. Maksudnya nek boleh sing ringkes subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, wis niku wae wis. Nah, niki versi pertama nggih. Jadi dibaca Nabi ya, sing pertama subhana rabbiyal a'la. Sing nomor kali niki riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim yang dibaca ini wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ya, ada riwayat Abu Dawud. Nah, riwayat Abu Dawud yang sing dikuat. Ya, riwayat Abu Dawud sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samaahu wa basarahu fatabaraka ahsanul khaliqin. Nah, niki Pak. Ya. Apa sing paling gampang ya subhana rabbiyal a'la wis. Panjenengan tambah wa bihamdihi mboten napa-napa. Subhana rabbiyal berarti malaikat ya pernah bingung ini. Iki sujud tilawah apa nanti sujud salat. Subhana rabbiyal a'la. Tapi teman-teman Nabi pernah menyatakan seperti ini. Ini sing paling gampang. Tapi kalau membaca subhana rabbiyal a'la pun diwaspi setunggal to, Pak. Cek temen ya paling kan 3 kali lah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Paling lebih hati betul. Nggih, kali sing nomor kali ono apa? Apal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nggih. Sampun. Kira-kira sampun nggih. Nah, ini kita sih bahas sujud tilawah. Makanya teman sujud syukur. Ya, sujud syukur. Waktunya pada nonton, insyaallah. Rabu malam Kamis jam itu derek. Derek lihat ya. Nek kalau tinggal di kalender insyaallah ini ada perbedaan lagi jualannya. Muhammadiyah sudah menetapkan nomor Rabu ini. Pokoknya mendahului kantos liatin ini. Oke, jadi sepertinya ada perbedaan. Berarti nek Rabu wong Ismawon berarti malam yoyo. Oke, dan Rabu tambah pray mengajar. Oke, walhasil nah pakai dengan mawon ya. Insyaallah nek Rabu minyak kasih wonten. Rabu ni malih katose libur. Oh, nggih. Takbiran. Nggih, sapa niki mawon? Nggih. Monggo kita akhiri kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.